Dengan menjaga protokol kesehatan dan memakai masker, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Nganjuk, Tatit Heru Cahyono, melakukan inspeksi mendadak atau sidak yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani, Kabupaten Nganjuk. Hal ini untuk menindaklanjuti keluhan warga karena tidak diberikan akses untuk kendaraan roda 4 masuk garasi rumah saat berlangsungnya proyek pemerintah pembangunan pedestrian. Dalam sidak ini, Ketua DPRD Nganjuk selain mendengar keluhan warga, juga mempertemukan secara langsung dengan pelaksana untuk mencari solusi dari permasalahan tersebut. Seperti yang dialami Yohanes yang tinggal di Jalan Ahmad Yani nomor 72. Ia mengalami dampak pembangunan pedestrian proyek pembangunan tersebut selama 1 bulan karena mobilnya tidak dapat keluar masuk garasi dan terpaksa ia menitipkan pada temannya, sehingga harus mengeluarkan ongkos untuk mengambil mobil yang dititipkan tersebut. Selain itu, Yohanes mengaku baru mengetahui adanya proyek tersebut saat telah dilaksanakan. Kendati demikian, Yohanes tidak ingin mengganggu pembangunan pedestrian tersebut. Ia hanya meminta kepada pelaksana proyek untuk membuatkan akses mobilnya keluar masuk garasi. Pak, tadi kok disidak Ketua Dewan itu karena apa, Pak? Ya karena kasus saya kalau trotoar ini jadi, mobil saya tidak bisa masuk dan keluar. Sudah saya berunding, tidak bisa, katanya gambarnya sudah begitu. Yang mana terpaksa saya ada teman untuk menghubungi Mas Tati, Ketua Dewan tadi. Ya dengan jalan terpaksa, tapi saya salut. Terus solusi yang diberikan apa? Solusi yang diberikan ya nanti jalan itu dibetulkan sesuai agar mobil bisa masuk dan keluar. Gitu. Oh, mobil Bapak ini nggak bisa keluar masuk ini sejak kapan, Pak? Ya sejak ini dibikin betul sudah ada 1 bulan lebih. Tapi sebelumnya ada sosialisasi nggak? Sosial tidak ada. Permintaan saya ya kita nggak ganggu proyek ya. Proyek kelihatan baik, masyarakat bisa sesuai dengan keadaan yang tempo hari. Kalau ini tidak sesuai dengan keadaan tempo hari mobil saya bisa dipelengseng, bisa keluar. Nah ini saya sudah berusaha katanya suruh kasih besi. Setelah keluar masuk diangkat. Nah mobil bayar bisa. Nanti kalau hujan kan licin. Sementara itu, menurut pelaksana proyek saat menanggapi aduan warga terkait akses mobil keluar masuk garasi tersebut, pihak pelaksana proyek siap untuk membuatkan akses roda 4 agar mobil dapat keluar masuk garasi. Selain itu, pihak pelaksana juga siap menerima aduan warga apabila terdampak pembangunan. Sebab menurutnya pengerjaan proyek ini akan cepat selesai apabila keluhan warga segera terakomodir. Pihak pelaksana juga mengaku sebelum pelaksanaan proyek tersebut telah berusaha mensosialisasikan kepada warga, sedangkan pengerjaan pedestrian di Jalan Ahmad Yani tersebut tidak hanya menyediakan fasilitas bagi warga yang normal, namun juga bagi warga disabilitas, sehingga telah dipikirkan rambu-rambu bagi akses orang buta dan pengguna kursi roda yang telah didesain aksesnya. Pelaksana menegaskan pengerjaan proyek ini tidak mengesampingkan hak warga dan kebutuhan difabel, namun tetap mempertahankan estetika pedestrian. Ini sebetulnya usulan ke arah pribadi ya, karena menggunakan pribadi mempunyai akses garasi mobil. Akses garasi mobil itu membutuhkan intake keluar masuk rem masuk ke rumah. Nah, yang disayangkan mungkin karena komunikasi dengan kita yang di lapangan belum akhirnya sampai melibatkan beliau. Terus ya sebetulnya kita ada pengaduan begitu kita tetap tanggapi, kita konsulkan ke dinas, kita buka kalau itu memang akses mobil mereka keluar masuk di situ. Jadi yang tepat gunanya di pengerjaan sebuah proyek akan tetap sampai manakala hal tersebut itu terakomodir. Pak, sebelum diadakannya proyek ini apakah juga disosialisasikan kepada warga? Awal sebelum mulai ada sosialisasi di kecamatan, sudah pemberitahuan di kecamatan, terus ada tambahan sosialisasi kemarin di Pak Wabub, kita ngumpul bersama untuk urun rembuk bagaimana baiknya Ayani. Sudah, ya. Terus dengan keluhan ini kira-kira si pemilik atau warga menerima hal tersebut atau seperti apa?
penyelesaian masalahnya? Tadi sudah saya sampaikan paparan teknisnya, nanti kantin yang sudah terpasang itu kita buka, kita bikinkan rem, jadi mobil mereka bisa keluar masuk seperti biasa. Dan mereka ya sudah syukur alhamdulillah kalau bisa begitu, sampaikan begitu. Sudah bisa menerima? Ya. Ketua DPRD Nganjuk Tatit Heru Cahyono mengatakan hal tersebut merupakan miskomunikasi antar warga terdampak dan pelaksana proyek. Namun setelah ditindaklanjuti, permasalahan pun diharapkan segera selesai. Selain itu, Ketua DPRD Nganjuk juga meminta apabila terdapat keluhan warga agar diselesaikan secara baik-baik antar pelaksana proyek dan warga sehingga tidak perlu menghubungi DPRD atau Bupati serta wakilnya. Ini tadi memang ada informasi dari warga yang terdampak dalam pembangunan Diayan ini. Sehingga memang ini ya sebenarnya tidak ada masalah secara teknis, tapi miskomunikasi saja. Jika ini kan bagian warga, kalau memang dibangun sesuai dengan awal seperti ini kan warga sekitar masyarakat sini yang terdampak. Contoh, ini tadinya tidak bisa memasukkan mobil di garasi, sehingga mereka menelpon kepada kita. Sebenarnya kemarin, tapi saya kemarin ada kegiatan luar kota, hari ini saya berjalan. Dan alhamdulillah ini kan juga clear. Dan kami meminta kepada pengawas, nanti kalau ada aduan-aduan keluar, supaya itu diselesaikan internal saja. Tidak perlu menelpon kepada kita, ataupun kepada Pak Bupati, Wakil Bupati, sehingga ini kan masalah-masalah teknis yang tidak akan mengganggu nilai estetikanya maupun nilai teknisnya. Sehingga jadi hal semacam ini ke depan pelaksana sudah saya bisiki itu supaya diselesaikan internal, nggak perlu dibawa kemana-mana. DPRD juga berharap agar proyek senilai sekitar 8 miliar tersebut nantinya dapat selesai tepat waktu pada Desember 2020. Dari Nganjuk, Sofyan Hanafi, Bayu TV melaporkan.